Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami, dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Allah yang menyembuhkan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit. Kalau kita melihat ke dalam firman Tuhan, di dalam kitab-kitab Injil kita bisa melihat bagaimana Yesus menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Dan firman-Nya berkata bahwa Dia masih bekerja sampai sekarang. Artinya bahwa kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu juga artinya bahwa kalau saat ini saudara sedang sakit, Allah yang berkuasa itu sanggup menyembuhkan saudara. Allah yang ajaib itu sanggup menyembuhkan saudara. Dia tabib di atas segala tabib. Dia dokter segala dokter, di atas segala dokter. Itu sebabnya saat ini saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi kehidupan saudara, mari datang kepada Dia, Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, biarlah saudara datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang menolong dan menyembuhkan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini, saudara. Yaitu Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan. Kerinduannya melalui renungan ayat-ayat emas di dalam video ini, iman saudara dibangkitkan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan saya rindu mendengar kesaksian saudara bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Tuhan melakukan mujizat bagi saudara. Saya rindu saudara menuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video di channel ini bahwa mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan saudara ketika saudara melaksanakan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan kalau selama ini saudara sudah menghidupi firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami jawaban Tuhan, saudara mengalami Tuhan menyembuhkan saudara, silakan saksikan apa yang saudara alami. Silakan saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan saudara, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain saudara, bahwa Tuhan menyembuhkan mereka sama seperti Tuhan menyembuhkan saudara. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita belajar bersama tentang topik Allah yang menyembuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, satu kali Yesus pergi ke Yerusalem, dan di sana ada sebuah kolam yang namanya adalah kolam Bethesda, di mana begitu banyak orang yang sakit berbaring di situ, menunggu air kolam itu digoncangkan. Karena setiap kali malaikat menggoncangkan air kolam itu, siapa saja yang terdahulu masuk ke dalamnya disembuhkan apapun yang menjadi penyakitnya. Itu sebabnya begitu banyak orang sakit yang menanti di sana, yang mengharapkan mujizat di sana.
Dan firman Allah mencatat bahwa ada satu orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, juga terbaring di situ mengharapkan mujizat terjadi bagi dia. Dan satu kali Yesus datang ke sana, Yesus menawarkan kepada dia dengan menyampaikan satu kalimat. Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, kepada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, Yesus menawarkan kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Orang yang sudah begitu lama sakit, bahkan mungkin sudah kecil kemungkinan dia bisa disembuhkan, dia sudah begitu lama menderita, Yesus menawarkan bagi dia, "Maukah engkau sembuh?" Hari ini saudara, kepada setiap saudara Allah memberi tawaran, "Maukah engkau sembuh?" Dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, sebelum Yesus menawarkan kesembuhan kepada orang itu, firman Allah mencatat bahwa Yesus tahu bahwa dia sudah lama dalam keadaan itu. Hari ini pun saudara, Yesus tahu keadaan saudara. Yesus tahu situasi kehidupanmu. Yesus tahu penyakit yang engkau tanggung. Yesus tahu masalah dan persoalan yang sedang engkau pikul. Dan dia menawarkan kepada saudara, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau masalahmu diselesaikan? Maukah engkau persoalanmu diselesaikan?" Saudara, kalau saudara baca di dalam teks itu, maka orang yang lumpuh itu berkata, "Tuhan, tidak ada yang menolong aku ketika air kolam itu bergoncang." Jadi selama ini tidak ada lagi yang menolong dia, tidak ada lagi yang mempedulikan dia, tidak ada lagi yang membantu dia. Saat tidak ada yang peduli, saat tidak ada yang menolong, Allah masih siap menolong. Allah masih menaruh belas kasihan dan menawarkan kesembuhan, menawarkan kesehatan. Bahkan orang itu berkata, "Setiap kali aku berjuang, setiap kali aku berusaha, orang lain sudah terlebih dahulu. Orang lain sudah mendahului aku." Artinya perjuangannya, kekuatannya dia tidak mampu lagi untuk bersaing dengan orang lain. Dia sudah tidak sanggup. Tetapi Tuhan masih peduli dan Tuhan sanggup. Tuhan tawarkan jalan keluar. Tuhan tawarkan kesembuhan. Hari ini pun saudara, mungkin saudara ada dalam satu kondisi di mana tidak ada lagi peduli kepada saudara. Tapi dengar, Tuhan mempedulikan kehidupan saudara. Mungkin selama ini saudara sudah berjuang dan gagal lagi, berjuang dan gagal lagi, berjuang dan gagal lagi. Sama seperti orang yang sakit itu saudara. Dia berjuang, orang lain mendahului. Dia berjuang, orang lain mendahului. Tapi ketahuilah bahwa hari ini tidak lagi saudara yang berjuang, tapi Allah sendiri yang datang dan menawarkan mujizat dan menawarkan jalan keluar. Dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Biarlah hari ini setiap saudara yang sakit berkata, "Ya Tuhan, aku mau, aku percaya engkau sanggup." Biarlah saat ini saudara yang punya beban berkata, "Ya Tuhan, kuserahkan bebanku kepadamu." Saudara yang punya persoalan berkata, "Ya Tuhan, aku serahkan segala persoalanku kepadamu." Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Dia Allah yang sanggup. Ayat mas kedua saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, ayat ini mencatat bahwa Yesus mengulurkan tangan dan menjamah seorang kusta. Tahukah saudara, seorang kusta? Pada zaman itu orang kusta dianggap najis. Orang kusta bahkan diasingkan saudara. Dan kemanapun orang kusta pergi, maka dia harus teriak-teriak, "Najis, najis."
supaya orang-orang menghindar daripada dia karena penyakitnya penyakit menular dan dia diasingkan. Bayangkan saudara, orang yang sudah sakit dan kemudian diasingkan oleh karena kondisi penyakitnya. Dia jauh dari keluarga, orang yang harusnya diperhatikan, orang yang harusnya dirawat, tapi karena kondisi penyakitnya dia harus diasingkan dan tidak ada yang mempedulikan, dianggap najis. Tapi saat tidak ada yang mempedulikan dan dianggap najis, Yesus datang mengulurkan tangan, menjamah orang kusta itu, dan saat itu juga tahirlah dia. Hari ini saudara, siapapun dan bagaimanapun keadaan saudara, ketika saudara membutuhkan kesembuhan, ketika saudara membutuhkan jalan keluar, ketika saudara membutuhkan mujizat, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah saudara. Jadilah kepadamu seperti yang engkau inginkan. Jadilah mujizat bagimu. Kalau engkau sakit, jadilah kesembuhan bagimu. Kalau engkau berbeban berat, biarlah bebanmu diangkat. Tangan Tuhan terulur melakukan perkara besar. Tangan Tuhan terulur melakukan mujizat yang besar. Yesus mau, dia mau mengulurkan tangan bagi saudara. Dia mau menjamah kehidupan saudara. Dia mau menjamah penyakitmu. Dia mau menjamah persoalanmu. Dia mau menjamah bebanmu dan mengangkat beban itu. Tangannya terulur menjamah saudara. Ayat selanjutnya saudara tentang Tuhan yang menyembuhkan adalah dari Markus pasal yang pertama ayat 40-41. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Masih teks yang berbicara tentang kesembuhan seorang kusta saudara, di mana ayat ini mencatat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kepada siapa? Kepada orang kusta yang keluarganya sendiri tidak lagi berbelas kasihan kepada dia. Yang keluarganya sendiri tidak lagi mengasihi dia karena mereka mengasingkan dia. Artinya orang yang sudah dibuang tidak ada lagi yang mengasihi, tidak ada lagi yang mempedulikan. Tapi kepada orang itu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hari ini saudara, kepada saya dan saudara siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan saudara. Kalau kita lihat saudara konteks ini, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan? Dicatat saudara, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Orang kusta itu datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia berlutut di hadapan Yesus. Dan kemudian ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau." Dia memohon bantuan Yesus dengan perkataan "kalau engkau mau." Artinya apa saudara? Dia meminta daripada Yesus sesuai dengan kehendak Yesus, sesuai dengan apa yang Yesus mau. Artinya dia berdoa, memohon dengan permohonan yang benar, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali saudara, kita datang dengan keinginan kita tanpa mempedulikan kehendak Tuhan. Tapi orang kusta ini dia datang dengan kesadaran bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Sehingga dia berkata, "Kalau engkau mau." Jadi yang pertama dia datang dengan sikap yang benar, dia berlutut di hadapan Yesus. Yang kedua dia datang dengan permohonan yang benar, dia minta apa yang sesuai dengan kehendak Yesus. Lalu kemudian kata-katanya yang terakhir, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yang ketiga, dia datang dengan iman yang benar. Ketika dia berkata engkau dapat, dia tidak berkata engkau mungkin dapat,
Tetapi dia berkata, engkau dapat mentahirkan aku. Artinya dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup. Sekalipun penyakitnya tidak ada obatnya pada masa itu, tapi dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup. Ketika dia datang dengan sikap benar, dengan doa yang benar, dengan iman yang benar, maka ayat 41 dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus kemudian menjamah orang itu karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan kemudian orang itu disembuhkan. Dia menjamah orang yang sakit kusta. Dia menjamah orang yang dianggap najis. Hari ini pun kalau orang kusta itu pun dijamah oleh Yesus, maka saya dan saudara juga hari ini dijamah oleh Yesus. Kemudian selanjutnya saudara, dalam Matius 9 ayat 29, ayat emas ini berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kali ini kepada orang buta saudara. Yesus kembali mengulurkan tangannya, menjamah mata mereka dan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan kemudian pada waktu itu mereka disembuhkan. Yesus menjamah mereka dan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Artinya hari ini saudara, kalau kita rindu kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka percayalah dengan sungguh-sungguh. Dan firman Allah menegaskan bahwa jadilah kepadamu menurut imanmu, sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan kerjakan bagi kita saudara. Itu sebabnya percayalah, apapun dan bagaimanapun situasi kondisi kehidupan saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup. Dan ayat emas yang terakhir saudara tentang Yesus yang menyembuhkan adalah dari Matius pasal 20 ayat 34. Demikian firman Tuhan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara, dikatakan di sini bahwa ada orang kusta kembali yang datang kepada Yesus, dan kemudian Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka sembuh dan mereka melihat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ikut Yesus. Artinya saudara, ketika kita datang kepada Tuhan memohon mujizat dan mujizat dikerjakan oleh Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah ikutlah Tuhan. Kalau hari ini saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, ikutlah Tuhan, iring dia dengan sungguh, dengan ketulusan, dengan kerinduan dalam kehidupan saudara. Ikut Tuhan, jangan cari mujizat, tapi carilah Tuhan. Kalau saudara mengalami mujizat, cari terus Tuhan, ikut terus dia di sepanjang kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama tentang Allah yang menyembuhkan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas ini. Mari saksikan saudara apa yang saudara alami, apa yang saudara merasa diberkati melalui renungan ini. Silakan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Biarlah kesembuhan dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepada Tuhan, memohon di hadapan-Mu. Hamba berdoa dan menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini Tuhan. Mereka sudah mendengarkan, merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan. Biar setiap anak-anak-Mu saat ini iman mereka dibangkitkan, dan mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat segala beban mereka, yang ada dalam persoalan hidup Tuhan campur tangan, mengerjakan perubahan dalam segala beban dan persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga,
Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang tahu keadaan mereka, Engkau yang tahu situasi hidup mereka. Engkau yang memberi jalan keluar bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa hamba, inilah doa kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini Tuhan. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan, karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara. Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu. Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia mendengar seruan saudara. Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan.
Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu, bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus,
Hamba berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, Tuhan, tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anak-Mu sedang terpuruk. Karena begitu banyak anak-anak-Mu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan satu pekerjaan supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela anak-anak-Mu para medis. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan. Berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan bela bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka
Tuhan ya Tuhan, berkati semuanya sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa, bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah, semuanya Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka, pakai mereka, apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan, campur tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai gereja-Mu, umat-umat-Mu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami, jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini, sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan? Kalau saudara rindu saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui
video ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.